Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignacia Maya Dujilianti dari kelas 12 MIPA 3, dan saya akan menjelaskan materi gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Gerak melingkar termasuk vektor, karena besaran-besaran yang terkait dengannya juga merupakan vektor. Besaran-besaran tersebut adalah perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak melingkar yang besar kecepatan sudutnya tetap terhadap waktu atau percepatan sudutnya sama dengan 0. Kecepatan pada gerak melingkar beraturan besarnya selalu tetap, tetapi arahnya selalu berubah dan arah kecepatannya selalu menyinggung lingkaran. Arah kecepatan yang dilambangkan dengan V kecil selalu tegak lurus terhadap garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke titik tangkap vektor kecepatan pada waktu tersebut. Kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega pada gerak melingkar selalu teratur atau tetap. Berarti percepatan sudutnya 0 atau bisa ditulis dengan A sama dengan 0. Persamaan gerak melingkar beraturan dapat dituliskan sebagai omega sama dengan delta theta atau perubahan sudut dibagi dengan delta t atau perubahan waktu menjadi theta atau sudut dikurang dengan theta 0 atau sudut mula-mula dibagi dengan waktu atau t dikurang dengan 0 dapat menjadi theta sama dengan theta 0 ditambah dengan omega dikali dengan t. Besaran-besaran fisis pada gerak melingkar. Ada periode yang dilambangkan dengan T besar dan frekuensi yang dilambangkan dengan F kecil. Kemudian ada kecepatan linear yang dilambangkan dengan V kecil. Juga ada kecepatan sudut atau kecepatan angular dan percepatan sentripetal. Yang pertama adalah periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda yang bergerak melingkar untuk melakukan satu putaran penuh. Persamaan periode ditulis sebagai T atau periode sama dengan 1 per F kecil atau frekuensi. Atau persamaan umumnya ditulis T besar atau periode sama dengan T kecil atau waktu dibagi dengan N. N sendiri adalah jumlah putaran yang dilakukan. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya jumlah putaran yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak melingkar dalam selang waktu 1 second. Persamaan frekuensi ditulis frekuensi atau F kecil sama dengan N atau jumlah putaran dibagi dengan T atau waktu. Kemudian karena frekuensi berbanding terbalik dengan periode, maka dapat juga ditulis F kecil atau frekuensi sama dengan 1 per T besar atau periode. Kemudian ada kecepatan linear. Kecepatan linear atau sering disebut dengan kecepatan tangensial adalah kecepatan yang dimiliki suatu benda saat bergerak secara melingkar dengan arah menyinggung lintasan putarnya. Itu berarti arah kecepatan linear akan selalu tegak lurus atau 90 derajat dengan jari-jari lingkaran. Persamaan kecepatan linear dituliskan V atau kecepatan linear sama dengan 2πr dibagi dengan T besar atau periode. R di sini adalah jari-jari lingkarannya atau jari-jari lintasannya. Kemudian karena periode berbanding terbalik dengan frekuensi, maka dapat juga ditulis sebagai V sama dengan 2π dikali frekuensi dikali dengan R atau jari-jari. Kemudian ada kecepatan angular. Kecepatan angular atau kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satu satuan waktu. Suatu benda telah menempuh lintasan sepanjang busur lingkaran pada selang waktu delta t, dengan sudutnya sebesar delta theta. Perubahan sudut ini mengikuti arah gerak benda. Perputaran satu lingkaran biasanya dituliskan dalam derajat atau radian. Persamaan kecepatan angular adalah omega sama dengan 2π per periode atau T, atau bisa juga ditulis sebagai omega sama dengan 2π dikalikan dengan frekuensi. Yang terakhir adalah percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang dialami oleh benda yang bergerak melingkar.
arah percepatan sentripetal selalu menuju ke arah pusat lingkaran. Untuk benda yang melakukan gerak melingkar beraturan, benda yang mengalami percepatan kelajuannya tetap, tetapi arahnya yang berubah-ubah setiap saat. Persamaan percepatan sentripetal dituliskan sebagai AS atau percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat, yang ini adalah kecepatan per R atau jari-jari, atau juga bisa ditulis sebagai AS sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian kita masuk ke hubungan roda-roda. Ada 3 jenis hubungan roda. Yang pertama adalah sporos. Arah putar roda A searah dengan roda B dapat dilihat pada gambar. Persamaannya adalah omega A sama dengan omega B. Juga dapat ditulis sebagai VA atau kecepatan A dibagi dengan RA, R adalah jari-jari, sama dengan VB per RB. Jenis hubungan roda yang kedua adalah bersinggungan. Dapat dilihat di gambar, arah putar roda A berlawanan arah dengan roda B. Persamaannya, VA sama dengan VB. Menjadi omega A dikalikan dengan RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Jika RA sama dengan jumlah gigi roda A dan NB sama dengan jumlah gigi roda B, maka NA dikurang dengan omega B dan juga NB dikurang dengan omega A. Jenis hubungan roda yang ketiga adalah dengan sabuk atau rantai. Dapat dilihat di gambar, arah putar roda A searah dengan roda B. Kelajuan linear roda A dan B juga sama. Maka persamaannya adalah VA sama dengan VB. Menjadi bisa juga ditulis sebagai omega A dikali RA sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Kita masuk pada penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan gerak melingkar dapat ditemukan pada banyak hal. Salah satunya adalah pada jam analog. Pada video yang tertera, dapat dilihat bahwa jarum detik berputar dengan lintasannya yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang konstan. Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa jam analog menerapkan prinsip gerak melingkar beraturan. Pada video ini dapat dilihat bahwa lintasan jarum jam ini berbentuk lingkaran. Kemudian untuk melakukan satu putaran penuhnya, maka jarum detik ini telah bergerak sebanyak 360 derajat, yaitu satu lingkaran penuh. Maka dapat disimpulkan bahwa jam analog ini dalam peristiwa ini adalah jarum detiknya yang berputar selama 1 menit menerapkan prinsip gerak melingkar beraturan karena kecepatannya yang konstan. Kemudian kita masuk ke contoh soalnya. Ada soal yaitu sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 3 meter. Dalam waktu 5 second, benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan sudut, dan kelajuan linearnya. Kita akan membahas yang pertama, yaitu periode. T besar atau periode sama dengan T kecil atau waktunya dibagi dengan N atau jumlah putarannya. Menjadi, T-nya kita masukkan adalah 5 second, kemudian N-nya adalah 20 putaran. Menjadi 5 per 20. 5 per 20 dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 4 second. Disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut atau 5 dan 20 ini masing-masing dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Maka menjadi 1 per 4 second. Kemudian frekuensinya sama dengan N atau jumlah putaran dibagi dengan T atau waktu. N-nya sendiri adalah 20 dan T adalah 5. Maka 20 dibagi 5 sama dengan 4. Frekuensinya menjadi 4 Hz. Kemudian omega sama dengan 2pi dibagi dengan T atau periode. Tadi kita sudah menemukan besar T-nya adalah 1 per 4. Sama dengan 2pi dibagi dengan periodenya yaitu 1 per 4. Maka 2 dibagi 1 per 4 sama dengan 2 dikali 4. Menjadi 8pi radian per second. Kemudian
Kelajuan linearnya kita masukkan ke dalam rumus adalah V sama dengan omega dikali dengan R atau jari-jari. Omeganya sendiri kita sudah menemukan yaitu 8pi, maka kita masukkan ke dalam rumus sama dengan 8pi dikali dengan jari-jarinya adalah 3 meter. Menjadi 8pi dikali dengan 3. 8pi dikali 3 adalah 24pi. Maka kelajuan linearnya adalah 24pi meter per second. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan pada materi maupun pada penyampaian, maka saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.